Oke, ketemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Untuk session yang ke-6 ini kita akan membahas mengenai teknologi sistem informasi. Ya, agenda yang akan kita bahas hari ini adalah perangkat keras komputer, klasifikasi hardware-nya, piranti lunaknya, bahasa pemrograman, dan teknologi komunikasi data yang kaitannya dengan jaringan komputer ini ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas pertama adalah perangkat kerasnya. Ya, kalau kita tahu bahwa sistem informasi itu terjadi karena adanya masukan ya, terus ada pemrosesan sini ya. Lalu nanti ada keluaran output. Ya, tentu nanti ketika diproses dan mengeluarkan informasi dia akan disimpan ya, disimpan. Nah, di sini ada pengontrolan ya, kontrol unit ya, yang kaitannya dengan prosesor ini nanti ya. Oke. Kalau kita lihat perangkat kerasnya apa saja ya, dari masukan ya, input ya, alat input. Nah, itu ini sudah pernah dipelajari ya di SMA ya. Alat input salah satu contohnya adalah keyboard ya, tuh mouse ya. Sedangkan alat keluaran ya, output itu apa contohnya? Ya, tentu kalian sudah tahu ya, seperti monitor ya, itu terus LCD ya, itu salah satu contoh alat output. Nah, untuk penyimpanan mungkin sudah paham ya, media untuk menyimpan ya, bisa hard disk ya secara internal maupun juga eksternal ya, dengan menggunakan flash disk atau juga CD ya. Nah, untuk pemrosesan ini kaitannya dengan processing ya, processing unit ya oleh prosesor. Nah, sedangkan control unit ini kaitannya dengan memproses secara umum ya semua kegiatan yang ada dalam sebuah sistem komputernya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu mengenai perangkat keras. Nah, ini adalah alat masukan. Ya, salah satu contohnya adalah keyboard, mouse, touchscreen, scanner. Nah, sekarang teknologinya ini alat untuk input lebih banyak touchscreen ya. Nah, ini terus untuk scanner ini contoh seperti scanner yang masih tradisional, scanner biasa ya, yang masih berteknologi, yang sekarang teknologinya adalah barcode ya, itu. Nah, lanjut lagi nah ini tadi ya, perangkat input mengubah data menjadi elektronik itu tadi ya. Jadi ketika dia diinput, dia menjadikan sebuah data ya, data biner ya, dari data biner dirubah menjadi data desimal atau heksa ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya, tadi ya ada data ya, kita ambil contoh sini ya. Nah, di sini ada data ya. Nah, ini D ya, data ini diinput ya, saya singkat I, lalu diinput, nanti dia akan diproses ya. Nah, tadi kan alat inputnya itu kan seperti keyboard ya, mouse. Dengan bantuan perangkat keras maka dia diinput lalu diproses ya. Ketika pemrosesan ini dia nanti oleh komputer harus dikenali dulu ya. Nah, ketika akan mau dikenali berarti dia harus bentuknya dalam bentuk binary ya. Nah, saya singkat di sini B ya. Binary itu adalah bilangan 0 1 ya, ini 0 dan 1, ini dua nih. Ini hanya mesin hanya mengenal bilangan binary ini ya, 01 01 ya. Lalu nanti dia dikonversi ya. Ya, ini ya, lalu dikonversi menjadi bilangan desimal, terus bisa juga dalam bentuk teks ya. Ini, dan akhirnya menghasilkan sebuah informasi ya, itu.
Nah, jadi jelas di sini bahwa ketika ada input, mesin tidak mengenal bahasa manusia. Mesin hanya mengenal bilangan binary, ya, 0 1. Nah, 0101 ini nanti dikonversi ya ke dalam bentuk desimal, heksa, gabungan, simbol dan sebagainya sehingga menjadi sebuah informasi. Nah, ini ya. Tentu tadi dengan adanya perangkat keras input ya, misalkan menggunakan keyboard, menggunakan touchscreen dan sebagainya. Oke. Ini ya. Jadi jelas ya. Sekarang kita lihat lagi di sini ya. Kaitannya dengan masih di perangkat keras, tapi di sini adalah keluarannya. Kita lihat di sini keluarannya, outputnya monitor. Ya. Ini ada monitor, printer, speaker. Nah, ini adalah keluaran. Ya, dari hasil proses input tersebut nanti keluarlah dia berupa oleh perangkat keras dibantu oleh monitor untuk mengeluarkan sebuah output ya, bisa berupa teks, gambar, video maupun suara ya. Nah, nanti suara dengan speaker sini, alat bantu perangkat kerasnya untuk dicetak, alat bantunya adalah printer ya ini. Nah, alat penyimpanan, nah ini jelas ya, alat penyimpanan sekarang banyak menggunakan flash disk. Hard disk ini hanya untuk di internal komputernya saja. Terus CD. Nah, ini magnetic tape. Ya. Magnetic tape itu seperti ini ya. Ini disket dulu ya, bisa juga disket ya, ini. Terus juga pita kaset. Nah, itu sejenis magnetic tape ya ini. Nah, kalau hard disk ini dia gabungan antara mesin ya dengan piringan magnet. Nah, ini magnet nih, piringan ini nih ya, ini magnet lalu digerakkan oleh mesin ya, dialiri listrik dengan rangkaian elektronik, maka dia piringan ini akan berputar ya, dengan menempatkan headnya ini ya yang di tengah untuk mencari data ya. Terus lanjut lagi di perangkat keras lain yaitu pemrosesan. Nah, ini kaitannya dengan CPU ya. CPU inilah yang nanti melakukan proses ya. Ada satu perangkat keras yaitu prosesor dan RAM ya. Kalau kita lihat di sini ya, hierarki dari pemrosesan itu ya, ini kita lihat hierarkinya ya. Ini ada media penyimpanan secara permanen. Saya singkat di sini ya, hard disk ya ini. Nah, hard disk ini menyimpan secara permanen. Nah, ada satu alat proses ya yang untuk memproses input tersebut, yang mana dia harus disimpan ya. Nah, RAM, nah itu juga sejenis alat pemroses untuk menyimpan data berupa instruksi-instruksi ya. Nah, ini RAM ya, dari hard disk nanti dia menuju RAM ya. Nah, baru yang paling ujung utama ya, baru di sini namanya prosesor ya. Prosesor inilah yang nanti akan melakukan proses ya, proses input yang dilakukan oleh manusia atau mesin. Nah, di sini ya, nanti prosesor akan mengambil data kode-kode instruksi di RAM ya, lalu nanti diproses oleh prosesor ya, diproses oleh prosesor, nanti dia akan mengeluarkan output ya. Nah, mengeluarkan output ya dengan alat bantu, bisa monitor ya, itu LCD dan sebagainya ya itu. Nah, ini jelas ya. Jadi tingkatan ini RAM masih di bawah. Sebenarnya di CPU prosesor ini juga ada yang namanya memori di sini ya, penyimpanan di sini ya. RAM ini juga sama
penyimpanan. Jadi kedua ini sebenarnya adalah penyimpanan sementara. Ya, jika ketika ada instruksi lalu disimpan, lalu diproses. Ketika tidak ada aliran listrik, maka penyimpanan tersebut kode-kode tersebut akan hilang, ya. Ini beda dengan hard disk, ya, dia akan disimpan selamanya. Oke, di sini. Nah, ini perangkat keras yang lain, ya, pengontrolan yang mempunyai fungsi mengatur berbagai program komputer dan memberikan perintah berbagai komponen dari sistem komputer untuk menjalankan operasi yang dibutuhkan. Nah, ini pengontrolan, ya. Pengontrolan itu juga bisa dilakukan oleh siapa di sini, ya, perangkat kerasnya, oleh sistem operasi, ya. Kalau kita lihat dari sini, ya, sistem operasi itu, ya, sebenarnya dia sebagai fungsi alat pengontrolan, ya, pengontrolan antara mesin dengan manusia, mesin dengan perangkat lunak, sehingga di sini dia mempunyai fungsi mengatur berbagai program komputer, memberikan perintah ke berbagai sistem komputer, ya, berbagai komponen dari sistem komputer untuk menjalankan operasi yang dibutuhkan, ya. Di sini kalau kita lihat di sini peranan dari sistem operasi, ya, saya singkat SO, ya, sistem operasi itu kan ada sistem operasi Windows, Linux, Macintosh, ya, ini. Jadi sistem operasi ini mempunyai peranan dia sebagai perantara atau media kontrol antara perangkat keras, ya, saya singkat di sini, ya, perangkat keras, ya, hardware, ya, ini, ya, dengan brainware istilahnya, ya, di sini, ya, manusia, ya, saya singkat M, ya, manusia. Dan juga di sini ada program aplikasi, ya, saya singkat di sini program aplikasi. Ya, sehingga di sini sistem operasi mempunyai peranan yang sentral melakukan kontrol terhadap perangkat keras, melakukan kontrol terhadap program aplikasi, melakukan kontrol terhadap manusia, ya, perintah-perintah yang dilakukan oleh manusia ini dia dikontrol oleh sistem operasi, ya. Sistem operasinya bisa sistem operasi Windows, ya, sistem operasi Linux, ya, bisa juga Macintosh, ya, ini. Nah, ini dari sisi personal komputer, ya, PC. Sama juga, ya, dengan mobile, ya, sistem operasi mobile, ya, yang dilakukan oleh sistem operasi mobile Android, ya, itu Symbian dan sebagainya. Oke, ya, itu. Jadi jelas, ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Klasifikasi hardware, ya, kalau kita lihat di sini, ya, perangkat keras komputer dapat diklasifikasikan dalam berbagai sudut pandang, ya, dari sisi prinsip kerjanya, ukuran size-nya, ya, kaitannya dengan kemampuan komputer, itu perkembangan komputer itu sendiri, ya, ini. Nah, sekarang kita lihat prinsip kerjanya. Seperti saya jelaskan tadi, ya, prinsip kerja, ya, dari komputer dapat diklasifikasikan sebagai komputer digital, komputer analog, dan hybrid. Komputer digital, nah, seperti saya jelaskan tadi, bekerja pada prinsip bilangan biner 0 dan 1 tadi, ya, gitu. Sehingga ini dikonversi menjadi sebuah bilangan desimal atau juga berupa teks atau simbol. Jadi komputer ini lebih cepat, ya, akurat, lebih mudah diprogram dibandingkan dengan komputer analog tadi, ya. Nah, sedangkan komputer analog di sini adalah bekerjanya pada prinsip mengukur besaran fisik, ya, seperti voltase, temperatur, ya, tekanan, ya, ini. Nah, ini komputer analog. Komputer analog ini digunakan secara khusus untuk mengontrol proses atau diaplikasikan dalam ranah ilmiah. Contoh komputer analog ini pada pembangkit listrik, ya, pembangkit listrik hidroelektrik, yaitu mengatur aliran air ke generator untuk menghasilkan listrik. Nah, ini analog, ya, ini. Ya, jadi digunakan untuk alat-alat khusus, ya.
di sini ya, untuk pembangkit listrik hidroelektrik ya, dari air ya, aliran air lalu ke generator sehingga menghasilkan listrik. Ini analog ya. Kalau yang secara lebih sederhana ya, komputer analog itu bisa juga mesin AC ya. Nah, AC itu analog ya, dia bisa dikontrol melalui remote ya, microwave ya. Nah, itu analog dia. Nah, prinsip kerja komputer hybrid merupakan gabungan komputer analog dan komputer digital. Nah, ini ada gabungannya. Ya, di sini ada komputer, di sini ada komputer digital. Nah, ada gabungan. Ini biasanya digunakan untuk alat-alat kedokteran, ya, mendeteksi jantung, ya, alat untuk mendeteksi kanker dan sebagainya. Ya, ini. Ukuran dan kemampuan pemrosesan komputer, ya, sampai saat ini ya, semakin lama semakin berkembang, ya. RAM, ya, itu semakin besar ya, dari ukuran megabyte sekarang menjadi sekarang sudah terabyte ya RAM-nya ya. Untuk saat ini untuk di pasaran masih dalam gigabyte, sebenarnya sudah masuk ke yang lebih besar lagi ya. Nah, di sini ya, ini jadi jelas bahwa komputer masa kini dapat dikatakan sulit untuk dikualifikasikan sesuai dengan ukuran dan kemampuannya. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Ya, karena perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga untuk mengklasifikasikan jenis-jenis komputer ini menjadi lebih kompleks. Ya, di sini. Nah, nih menurut DP Goyal mengklasifikasikan berdasarkan ukuran dan kemampuannya. Ya, mikrokomputer, ya, mini komputer, mainframe, superkomputer. Ya, ini berdasarkan dari ukuran dan kemampuannya. Ya, mikrokomputer ini komputer kecil, dia lebih kecil dari mini komputer. Ya. Nah, mini komputer ini sama seperti PC yang digunakan oleh user, ya, personal komputer. Mainframe ini semi server. Nah, ini superkomputer ini untuk server, untuk perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan server dengan kecepatan tinggi ya. Ini seperti Google, dia menggunakan komputer yang besar ya, superkomputer. YouTube ya itu kan butuh proses yang sangat cepat ya, karena dia diakses di seluruh dunia ya, di seluruh dunia ya. Itu YouTube Facebook ya itu. Nah, sekarang kita lihat lagi kemampuan dan ukurannya ya, dalam kaitan dengan pemrosesannya ya. Ini mikrokomputer merupakan komputer umum digunakan oleh pengguna. Nah, ini digunakan oleh umum ya, oleh manusia umum, oleh pribadi di rumah ya, atau di kantor ya. Ini bisa berupa PC, laptop dan sebagainya ya, itu tadi. Terus mini komputer ukuran kemampuannya yang lebih besar dari mikro. Ini biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan proses bisnis khusus yang kaitannya dengan pemrosesan teknik. Ya, seperti menggunakan aplikasi komputer aided design. Ya, untuk proses desain ya, baik itu desain bangunan ya, irigasi, jalan raya, gedung ya, ini dengan menggunakan komputer aided design ya. Terus juga ada, kita lihat di sini ya, ini ukuran komputernya umum ya. Ada laptop, ada PC ya. Nah, sekarang kita lihat ukuran dan kemampuan yang lain, yaitu mainframe. Nah, ini tingkat lebih besar dari mini komputer ya. Nah, ini biasanya kapasitas penyimpanan dan kemampuan pemrosesannya jauh lebih besar ya dari mini komputer ya. Nah, mainframe memproses ratusan program yang berbeda. Nah, berarti kalau ratusan program yang berbeda, berarti dia mempunyai sebuah prosesor yang lebih dari satu ya. Ini ya, untuk menangani ratusan perangkat terminal, media penyimpanan ya, printer dan sebagainya ya, dengan akses ratusan pengguna ya. Ya, ini
ukuran dan kemampuan pemrosesan dari superkomputer. Nah, ini yang paling tinggi. Ini jauh lebih kuat dari mainframe. Ya, ini biasanya server, ini super server di sini ya. Ini untuk menangani komputasi super cepat. Komputasi artinya perhitungan atau pemrosesan yang besar lalu digunakan dengan menggunakan superkomputer sehingga dia bisa lebih cepat. Ya, ini biasanya banyak yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan swasta yang besar atau dimiliki oleh negara. Kalau negara ada juga di LIPI, ya. Nah, di LIPI ini menggunakan superkomputer, ya. Nah, biasanya digunakan juga oleh swasta, oleh para peneliti yang nanti bisa datang ke LIPI untuk mencoba untuk menyewa superkomputer, ya. Nah, ini ukuran dan kemampuan pemrosesan komputer, ya. Nah, ini kalau superkomputer banyak komputer sini, ya. Ini karena ini kalau Google, YouTube ini ukuran komputernya sudah superkomputer, ya, kemampuannya sudah superkomputer, ya, karena banyak data proses yang diakses secara bersamaan di seluruh dunia, ya. Ini ya, seperti hanggar pesawat di sini, ya, untuk ya besar sekali ruangannya. Ya, ini perkembangan komputer dari generasi 0 ya di tahun 1642 ya, yang ditemukan oleh Pascal, lalu tahun 1988 oleh Charles Babbage, ya, mendesain komputer pertama, ya, dikenal sebagai analytical engine. Nah, ini perkembangan komputer ya di masa lalu, ya, ini Pascal, alat hitung kalkulator mesin. Nah, ini analytical engine, ya, masih menggunakan mesin, lalu berkembang, ya, ditemukannya alat elektronik, ya, seperti transistor, ya, konduktor, ya, resistor, ya, sehingga komputer semakin lama semakin kecil. Tapi sebelumnya dia ini menggunakan vakum dulu, ya, tabung-tabung vakum, yang mana di sini digunakan untuk komputer, ya, proses ya, perhitungan, ya. Ini tahun 49. Ya, ini contohnya nih, menggunakan tabung. Terus berkembang lagi ke generasi kedua, ya, tahun 49, ya, oleh Bell Laboratory di sini, ya, di era komputer generasi 2, ya, lebih kecil, ya, lebih cepat. Lalu berkembang ada ditemukannya IC ini, ya, circuit integrated circuit di sini, ya. Nah, ini perkembangannya, ya, sudah ditemukannya IC semakin kecil berarti komputer di sini. Nah, ini, ya, ini perkembangannya. Sudah ditemukannya IC, terus tahun 75 IC dikembangkan lagi, ya, sehingga menjadi sebuah mikrokomputer pada era ini, ya, tahun 75, ya. Nah, ini komputer generasi ke-6 berarti sudah menggunakan kecerdasan buatan. Nah, ini era-era sekarang, ya. Nah, untuk perangkat lunaknya ini ada yang kaitannya dengan teknologi perangkat lunak, ya, berarti ada sejarah atau perkembangan dari sistem operasi, ya, dengan perangkat lunaknya, ya, karena dibantu oleh teknologi perangkat keras, maka semakin mudah perkembangan dari perangkat lunaknya, ya. Tentunya di sini dari sisi teknologi bahasa pemrogramannya, ya, ini. Nah, ini, ya, sistem operasi. Kalau lihat dari perkembangan sistem operasi, ya, diawali dengan berupa DOS, ya. Sebelum Windows itu ada DOS, ya, masih menggunakan command line. Lalu berkembang ada Windows, Linux, macOS di sini, ya. Nah, ini piranti lunak yang kaitannya dengan translator language, ya, bahasa pemrograman, ya, merubah bahasa, ya, dari bahasa pemrograman ke bahasa mesin, ya, ini. Oke, nah, ini kaitannya dengan utility program, ya, ada dengan disk line up-nya, disk fragmentation-nya, file sorting dan sebagainya. Yang kaitan dengan utilitas, ya, ini
kaitannya dengan utilitas. Terus ini perangkat lunak aplikasi, ya, perangkat lunak aplikasi yang kita lihat di sini ada kaitannya dengan aplikasi perkantoran, ya, atau aplikasi kaitannya dengan aplikasi teknik, keuangan dan sebagainya, ya. Nah, ini bahasa pemrograman, ya, teknologi bahasa pemrograman, ya, mulai dari bahasa mesin, ya, terus ada bahasa assembler, terus bahasa tingkat tinggi, ya, high level. Ini semakin mudah, semakin dimengerti oleh manusia, ya, seperti bahasa pemrograman Visual Basic, lalu berkembang, ya, ada Java, ya, PHP, terus bahasa Python. Nah, itu adalah bahasa high level language, ya, yang mudah dimengerti oleh manusia, semakin mudah, ya, dioperasikan oleh manusia, oleh programmer tentunya. Terus juga ada bahasa natural language, ya. Nah, ini biasanya untuk kecerdasan buatan. Ya, ini bahasa program mesin apa? Bahasa mesin, ya, masih menggunakan biner 01, ya, seperti saya jelaskan sebelumnya, ya. Bahasa assembler, ya, menggunakan singkatan, ya, add, sub, move, ya. Terus bahasa high level tingkat tinggi, ya, ini berkembang di tahun 50 sampai sekarang, ya, ini. Nah, terus high level language, ya, ini jenis bahasanya ada yang prosedural, ada yang non prosedural. Yang prosedural artinya dia berurutan, ya, dari 1, 2, 3, ya, sampai selesai. Non prosedural dia tanpa prosedur, ya, langsung ke beberapa level bahasa pemrograman, ya. Nah, ini natural language kaitannya dengan bahasa pemrograman yang memiliki perintah penggunaan bahasa manusia sehari-hari, ya. Ini bahasa digunakan untuk pengembangan aplikasi, ya. Ini masih di ranah penelitian, tapi sekarang sudah berkembang, ya, untuk kecerdasan buatan, ya. Nah, kaitannya dengan komunikasi data, ya. Komunikasi data ini kaitannya dengan pengiriman pesan, ya, atau pengiriman data, ya, yang sudah di encode, ya, melalui saluran komunikasi, ya. Saluran komunikasinya bisa berupa kabel, ya, melalui wireless, ya, sehingga diterima oleh penerimanya dalam bentuk data yang utuh, ya. Ini kaitannya dengan faktor keamanan dalam komunikasi data. Ya, ini contohnya, ya, ada source, lalu di transmitter encode, ya, diacak, ya, agar tidak bisa ditangkap atau dilihat, ya. Nah, ini baru nih diterima, ya, oleh si penerimanya, sehingga menjadi sebuah data yang utuh, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, ini. Jadi ada mengirim pesan yang sudah di encode, ya, artinya sudah kalau di keamanan data itu sudah dienkripsi, gitu, ya. Dienkripsi artinya sudah diacak sehingga tidak bisa dibaca, ya, oleh yang menyadap, ya. Nah, itu terus nanti oleh penerimanya dideskripsikan lagi utuh datanya sehingga bisa dibaca oleh penerima, ya. Ini kaitannya dengan ini, ya. Nah, komunikasi data yang lain, ya, di sini komunikasi data yang lain, komunikasi antar user, komunikasi antar aplikasi, ya, berbagai sumber daya komputer, distribusi aplikasi antar komputer. Nah, ini kaitannya dengan jaringan komunikasi. Bagaimana komunikasi antara komputer dengan user, ya, komunikasi antara aplikasi dengan aplikasi, ya, komunikasi dengan berbagai sumber daya komputer, ya. Terus juga distribusi antar aplikasi, ya, dengan berbagai komputer, ya. Tentu ini kaitannya dengan jaringan komunikasi, ya, jaringan komputer, ya. Ini dalam memproses sebuah data, tentu dia ada berbagai macam topologi jaringannya,
ya jaringan komunikasi. Ada yang menggunakan topologi ring, ya star, topologi acak, topologi berupa tree, pohon, ya. Nah, ini jenis komunikasi data. Nah, ini jenis komunikasi data yang kaitannya berhubungan dengan topologi star, ya, berbentuk bintang, ya. Ada tengah, ya, di pusatnya di sini, lalu disebar ke berbagai macam arah di sini, ya. Nah, ini bentuknya melingkar, nih topologi ring, nih, ya. Nah, ini topologi acak, ya, seperti pohon. Nah, ini artinya apa ini? Ya, lingkaran-lingkaran ini bisa berupa komputer-komputer, ya, yang saling terhubung. Ini sudah semakin kompleks, ya, membentuk sebuah tree, pohon, ya. Nah, ini terpusat, sentral. Ya, di sini ada sentralnya, lalu disebar ke berbagai komputer, ya. Terus ini bentuk melingkar, ya. Nah, itu, ya, jenis komunikasi data. Ya, ini session untuk hari ini, ya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.